Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 21 Juni 2023 bersama saya Hafiz Eko. Saya Dara Putri Noval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 46 TKI ilegal yang akan pulang ke kampung halaman terkatung-katung 2 hari di atas kapal di perairan Indonesia hingga terdampar di hutan bakau berhasil diselamatkan oleh warga. Karena ditinggal agen perjalanan dan sempat terkatung-katung selama 2 hari di tengah laut di atas kapal penangkap ikan, akhirnya sebanyak 46 orang TKI ilegal yang akan pulang ke Indonesia berhasil dievakuasi terdampar di hutan bakau, Kelurahan Leidong, Kecamatan Kualoh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Puluhan TKI ilegal ini kemudian dibawa ke Polsek Waluhulu, Kota Aikanoban, diselamatkan oleh nelayan. 46 orang TKI dari negara Malaysia ilegal yang selamat ini terdiri dari 23 orang laki-laki, 17 wanita, dan terdapat 6 orang anak-anak mulai usia 2 hingga 7 tahun. Salah seorang TKI menjelaskan bahwa mereka berangkat dari negara Malaysia melalui salah satu jalur tikus atau dermaga ilegal menaiki kapal ikan milik nelayan menuju Indonesia dengan ongkos bervariasi hingga Rp1.200. Namun setelah tiba laut Kualoh Leidong, oknum nahkoda kapal meminta uang tambahan sebesar Rp750 dengan alasan untuk biaya masuk dermaga. Oleh karena itu, puluhan TKI ilegal ini menolak, akhirnya ditelantarkan di laut selama 2 hari oleh nahkoda kapal hingga didaratkan ke hutan bakau. Kapal ikan ya? Iya. Itu berapa biaya? Kalau kita berbeda-beda Pak, sana kan tempat jauh. Kalau kita ada yang 1.950. Iya, itu ringgit. Lepas dijanjikan uang pantai sini, Labuan Batu sini 750. Tapi kita tak sempat kasih. Ejennya lari, kasih tinggal kita orang. Jadi orang abang posisinya di pelabuhan atau gimana diturunkan dari kapal? Sisir pantai ya. Di hutan bakau? Hutan bakau. Terhadap 46 orang TKI serta anak-anak yang diselamatkan kemudian diberi tempat istirahat dan pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap korban. Terdakwa Aditya Abdul Ghani Hasibuan yang terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Medan. Sidang perdana ini menghadirkan terdakwa Aditya secara daring pagi tadi. Dalam sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Aditya tidak dihadirkan dan hanya menjalani persidangan secara daring. Jaksa Penuntut Umum Randi Hatambunan menuntut terdakwa dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan perusakan aset pribadi milik korban. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Nelson Panjaitan, jaksa mendakwakan dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 406. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menanggapi dakwaan tersebut. Setelah mendapat tanggapan dari kuasa hukum terdakwa, Majelis Hakim menutup sidang tersebut dengan agenda selanjutnya, yakni agenda eksepsi dari terdakwa. Kuasa hukum terdakwa Ali Piliang mengatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi pada persidangan 3 Juli 2023 mendatang dan meminta agar seluruh saksi dan korban Ken Admiral dihadirkan di persidangan. Jaksa tadi sudah mengajukan surat dakwaannya. Dan dakwaan itu kita lihat jaksa mendakwa dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 dan 406. Dan kami juga sudah mengajukan permohonan untuk sidang dilakukan secara offline. Artinya menghadirkan terdakwa supaya apa? Supaya nanti ke depan saksi-saksi itu juga dihadirkan, terutama saksi korban. Kita juga jangan sampai nanti ke depan ini kalau udah posisinya dengan online, si korban ini dalam hal ini si pelapor, si Ken Aditya ini diambil keterangannya secara online.
Kasus dugaan penganiayaan berawal ketika terdakwa Aditya Abdul Ghani Hasibuan bertemu dengan korban Ken Admiral di salah satu SPBU Kota Medan dan terlibat cekcok. Setelah bertemu, terdakwa Aditya melakukan pemukulan dan merusak mobil korban Ken Admiral pada 21 Desember 2022 lalu. Petugas unit Pidum Jatanras Polrestabes Medan membekuk 4 tersangka komplotan perampok yang terhadap seorang supir taksi online beberapa waktu lalu. Satu di antara keempat tersangka diberi tindakan tegas terukur karena melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Inilah keempat pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap seorang supir taksi online berinisial D yang terjadi di kawasan Medan Amplas beberapa waktu lalu. Keempat pelaku, Roberto, Syafrizal, Chandra, dan Jackson, melakukan aksinya dengan modus berpura-pura memesan taksi online. Saat tiba di kawasan Medan Amplas, para pelaku yang menyamar sebagai penumpang meminta korban berhenti sebentar. Kemudian para komplotan ini melakukan tindak kekerasan, mengikat korban dengan kabel dan menganiayanya. Korban sempat dibawa para pelaku hingga ke kawasan Serampah Serdang Bedagai. Di kawasan tersebut, korban diturunkan dan mobil korban dibawa kabur oleh para pelaku. Tak berselang berapa lama, korban ditemukan warga dengan kondisi babak belur. Kapolres Tabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda mengatakan, 2 hari pasca kejadian, petugas berhasil mengamankan keempat pelaku beserta mobil korban. Ya, para pelaku ini memesan ojek online ini di daerah sekitar Percut ya. Lalu pelaku ini 1 orang dan bergabung dengan 3 orang temannya, jadi total ada 4 orang sebagai penumpang ya di sekitar gerbang mendekati gerbang tol Amplas ya. Para pelaku ada 1 orang yang meminta untuk berhenti akan buang air kecil. Ya, pada saat mobil berhenti itu lalu terjadi upaya penganiayaan ya, dijerat dengan kabel untuk sopir driver ini atas nama Dimas. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Sus Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan akhirnya mengungkap kasus temuan mayat wanita Parubaya yang ditemukan tewas penuh luka di dalam mobil di Jalan Klambir 5 Medan awal Juni lalu. Korban ternyata dibunuh seorang pria yang berniat mencuri telepon genggam miliknya. Korban yang merupakan wanita Parubaya ini dianiaya dan dibunuh pelaku saat sedang berjualan es menggunakan mobil di kawasan Binjai. Usai dianiaya hingga tidak sadarkan diri, korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Namun di dalam perjalanan, korban tersadar hingga membuat pelaku panik dan menghujani korban dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut pelaku sengaja menganiaya korban karena ingin merampas telepon genggam miliknya. Dari hasil pemeriksaan petugas, uang hasil penjualan ponsel tersebut dibelikan narkoba oleh tersangka berinisial CM ini. Saat menangkap pelaku, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas karena pelaku berupaya melarikan diri ketika akan ditangkap. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap seorang penada telepon genggam yang dicuri pelaku berinisial I. Jadi bermula dari kejadian di Taman PGRI ya di Kota Binjai. Ini pelaku berniat untuk mengambil alat komunikasi atau handphone dari korban ya. Selanjutnya pelaku ini mencoba untuk mengambil, namun terjadi perlawanan ya pada saat korban ini menjualan es di taman tersebut. Selanjutnya pelaku mengambil. Pelaku terancam dipenjara selama 15 tahun dan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan hingga menyebabkan korban tewas.
Syukuran hari ulang tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan, momentum kuatkan sinergi TNI untuk negeri. Sinergitas antara TNI untuk negeri ini dibuktikan dengan karya nyata dan prestasi. Peringatan HUT ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan menjadi wahana evaluasi dan refleksi atas apa yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Momentum ini juga meningkatkan sinergi TNI untuk negeri. Harapan ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin pada syukuran HUT ke-73 yang digelar di Gedung Balai Prajurit Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Selain menerima ucapan selamat hari ulang tahun dari berbagai pihak, Pangdam 1 Bukit Barisan juga tak lupa menyapa para prajuritnya yang jauh dari home base karena melaksanakan tugas operasi dari negara seperti Satgas Pamtas RI PNG, Satgas Hanlan Natuna, dan Satgas Pamputer Pulau Pagai Sumbar. Sinergi TNI untuk negeri merupakan tema HUT ke-73 yang mengingatkan kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan bahwa dengan semakin kompleksnya berbagai ancaman yang ingin menghancurkan kedaulatan NKRI, salah satu modal utama untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan sinergitas antar komponen bangsa. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Perlu kiranya saya sampaikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan tahun ini, tema yang kami ambil adalah sinergi TNI untuk negeri. Tema tersebut sengaja kami angkat karena kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan bahwa dengan semakin kompleksnya berbagai ancaman yang ingin menghancurkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, maka salah satu modal utama untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan sinergitas antar komponen bangsa. Berkaitan dengan itu, seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Makodam maupun oleh satuan-satuan jajaran Kodam 1 Bukit Barisan di wilayah adalah kegiatan yang sebesar-besarnya melibatkan seluruh komponen bangsa dan unsur terkait lainnya untuk kepentingan rakyat. Acara HUT ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan diakhiri dengan pemberian piagam penghargaan kepada 15 prajurit berprestasi di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara targetkan Danau Toba menjadi destinasi super prioritas dan diharapkan kepada warga Indonesia untuk memilih wisata lokal seperti Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menghadiri sebuah acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Danau Toba merupakan danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung vulkanik. Salah satu danau terbesar di dunia ini memiliki panjang 100 km dengan lebar 30 km. Dan memiliki kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Salah satu alasan Danau Toba layak ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di kawasan ini yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan demikian, Danau Toba ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan pariwisata, terwujudnya masyarakat Sumatera Utara sejahtera dan bermartabat. Danau Toba kita ini sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, termasuk Persibnya harus tahu. Jadi Pak Pangdam kalau mulai kreasi daripada ke Bali, tolong ke Toba, sana Danau Toba, sehingga jadi besar Danau Toba kita ini. Semua harus kita lakukan. Wisata super prioritas yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut mencakup Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Adanya dukungan berbagai pihak dalam menumbuhkan minat kewirausahaan kepada pelaku usaha ulos di kawasan Danau Toba dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan dan kewirausahaan
dalam merencanakan dan mengelola keuangan wirausaha. Dalam upaya mengembangkan industri ulos ditaput menjadi industri fashion tenun ulos sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Dekranasda Taput terus melakukan upaya melalui pelatihan dan membina serta mendampingi para perajin ulos. Pada sektor ekonomi kreatif usaha, kerajinan ulos ini merupakan salah satu pilihan menjadikan kain ulos sebagai identitas budaya untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia internasional. Menurut Ketua Dekranasda Taput, Satika Simamora, workshop literasi keuangan dan kewirausahaan bagi UMKM yang digelar Dinas Koprindak Taput bersama UNESCO dan pihak swasta bertujuan memberikan pemahaman dasar-dasar tentang ulos sehingga dapat dikuasai oleh para perajin ulos di kawasan Danau Toba, terutama dari kalangan milenial. Sementara itu pengembangan produk yang lebih luas seperti busana siap pakai selain memajukan sektor ekonomi kreatif juga sebagai wadah pelestarian dan pengembangan kebudayaan tradisional Indonesia seperti halnya dari etnik Batak. Hal seperti ini yang dilakukan UNESCO saat ini saya sangat apresiasi karena ini adalah salah satu kegiatan event yang tujuannya akan menginternasional. Artinya dunia luar harus tahu sebenarnya potensi itu di kawasan kita khususnya Tapanuli Raya semua ada. Tetapi sekarang tinggal SDM-nya. Nah masalah SDM ini memang selain daripada keterbatasan modal, memang kita harus bisa berkreatif. Artinya bagaimana memakai modal yang sedikit, tetapi bisa juga kita ikut di dalam itu, ikut kontribusi di dalam hal-hal yang seperti apa yang diinginkan pemerintah kita sampai pemerintah Indonesia. Nah ini baru kita bisa nanti pantas bersaing di daerah, di negara internasional. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan memeriksa kesehatan hewan kurban pada 23 kecamatan di Mandailing Natal. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat. Di Kabupaten Mandailing Natal, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan serta dokter hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Salah satunya di lokasi penggemukan sapi di Desa Salambue, Kecamatan Penyambungan. Petugas memeriksa satu persatu kondisi hewan kurban mulai dari pemeriksaan mata, hidung, mulut, dan kuku sebelum dijual kepada konsumen atau masyarakat yang akan melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan hewan ini dilakukan untuk menghindari penyakit mulut dan kuku serta penyakit kulit pada hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan juga memberi vitamin dan melakukan vaksin kepada hewan kurban. Kemudian hewan bisa dijual kepada konsumen. Dinas Pertanian dan Peternakan juga menyerahkan obat-obatan kepada pemilik hewan kurban agar hewan tersebut tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Karena masyarakat sekarang sudah banyak yang minggu-mingguan untuk membayar kurban. Kondisi fisik kurban? Ya sesuai dengan staf kami yang ada di sini dokter bahwasanya ini memang dalam keadaan sehat. Ini sudah layak maupun umur maupun kesehatan sudah layak untuk kurban. Hari ini semua ada pemeriksaan serentak di seluruh Kabupaten Mandailing Natal pada hari ini. Sampai saat ini belum ada yang kita temukan ciri-ciri wabah PN. Sebanyak 3.295 ekor sapi, kerbau, kambing, dan domba akan dikurban pada Hari Raya Idul Adha di 23 kecamatan di Mandailing Natal. Permintaan hewan kurban ini diperkirakan mengalami peningkatan di setiap kecamatan dibanding tahun sebelumnya. Ada di kandang sekitar 35. Sama yang di luar, yang di luar ada 40 lah semua. 75 berarti. 40 lah. 40. Udah laku semua. Sekitar 5 lagi belum laku. Insyaallah. Rata-rata terjual kemana? Itu daerah kota, Penyambungan dan timur dan Penyambungan selatan. Untuk kurban Idul Adha. Iya. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap pentingnya persediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, puluhan personil dan aparatur sipil negara Polres Simalungun bersama PMI melaksanakan aksi donor darah di Mapores Simalungun.
Kegiatan donor darah ini merupakan implementasi pelayanan bakti Polri presisi kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan Hari Bayangkari ke-77 tahun. Sebelum melakukan donor darah, setiap personil maupun ASN Polres Simalungun yang akan melakukan donor darah diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis untuk memastikan kesehatan dan kelayakan darah yang akan didonorkan. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung yang juga turut mendonorkan darahnya mengatakan bahwa aksi donor darah ini merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Simalungun dalam hal memenuhi persediaan stok darah melalui PMI, agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Kegiatan donor darah hari ini dilakukan oleh jajaran anggota Polres Simalungun serta mengundang beberapa instansi seperti dari TNI. Kegiatan hari ini kita laksanakan merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 untuk bisa mendonorkan atau menyumbangkan darahnya kepada PMI sehingga nanti PMI bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu kita berharap apa yang dilakukan oleh Polres Simalungun ini bisa memberikan manfaat kepada PMI dan secara khusus kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Simalungun juga mengatakan aksi donor darah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun dan berharap hasil dari donor darah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Informasi selanjutnya, masa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Orang tua siswa juga wajib memahami beberapa hal terkait proses penerimaan agar bisa berjalan dengan lebih mudah. Seperti halnya penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Porsea, Kabupaten Toba, para calon peserta didik harus didampingi orang tua ketika sedang mendaftar ke sekolah tersebut. Salah seorang panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Porsea, Masro Siregar mengatakan, perlu dipahami bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB 2023-2024 sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam peraturan tersebut dijabarkan mengenai ketentuan yang berlaku dalam penerimaan peserta didik, mulai dari berkas persyaratan, jalur tahapan pelaksanaan, hingga pendataan ulang. Sebagai syarat masuk SMP Negeri tahun 2023-2024, setidaknya ada 4 jalur pendaftaran yang tersedia, mulai dari zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Untuk syarat dan berkas persyaratan PPDB SMP, beberapa persyaratan calon peserta didik baru yaitu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan, memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Syarat-syarat tersebut harus dibuktikan lengkap dengan akte kelahiran atau keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Penerimaan siswa baru atau PBDB di SMP Negeri 1 Porsea ini dimulai sejak tanggal 16 Juli. Rencana akan berakhir hari Rabu tanggal 21. Sementara data siswa kami sampai saat ini tanggal 20 Juli 2023 sudah mencapai 142 orang. Rencana kami untuk pembagian siswa di kelas kami SMP 1 Porsea ini akan kami buat 6 rombel. Dan per rombel kami buat siswa dan siswinya 30 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, mudah-mudahan untuk 1 hari lagi siswa kami akan bertambah dari 142 ke 180. Kami berencana mengambil siswa sebanyak 180 orang. Dari tahun lalu siswa kami 175 orang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan kampus Universitas Prima Indonesia meminta kepada pihak kampus untuk menghapus kebijakan membayar parkir kendaraan dan menolak rekannya dipecat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan kampus Universitas Prima Indonesia pada Selasa siang. Dalam aksinya, mereka menuntut pihak kampus agar menghapus kebijakan membayar parkir kendaraan mahasiswa di areal kampus. Selain itu, massa menolak rekannya yang dipecat agar kembali melakukan pendidikan di kampus tersebut. Para mahasiswa menilai bahwa tindakan pihak kampus yang memecat mahasiswa melakukan protes merupakan merusak nilai-nilai demokrasi berupa pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas setelah mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan mencoba masuk ke dalam gedung kampus untuk meminta penjelasan dari pihak rektor. Dalam aksi, mahasiswa sempat juga terjadi saling dorong-mendorong oleh pihak keamanan kampus dan kepolisian. Salah seorang mahasiswa yang dipecat oleh pihak kampus, Ria Sitorus, mengatakan bahwa dirinya dipecat oleh pihak kampus setelah melakukan diskusi terkait kebijakan membayar parkir kendaraan di areal kampus. Jadi sebelumnya ada kebijakan parkir berbayar. Parkir berbayar ini sangat meresahkan mahasiswa, sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Menggelar diskusi, beraspirasi, mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi atau satu aspirasi sama saya. Singkat cerita, saya mungkin di mata-matai dan dituduh sebagai provokator awalnya, sehingga pada saat itu saya dapat ancaman DO dan berakhir memang sudah di DO. Untuk di DO dalam segi surat ada 3 orang, saya, Komit Sarina Nebur Fentamba, dan ada mahasiswa Unpri dari Fakultas Pertanian Kevin Padang. Mahasiswa berharap pihak kampus dapat mengabulkan tidak dilakukan pembayaran tarif perparkiran di lingkungan perguruan tinggi, serta menuntut mahasiswa yang dipecat dapat diaktifkan kembali demi keberlangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa di masa depan. Puluhan warga desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualo Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, mengawal olah TKP dari Polres Labuhan Batu terkait kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Setelah mendapat laporan dari LSM Gakorpan RI, Polres, BPN Labuhan Batu, dan Departemen Kehutanan RI, KPH Wilayah 3 Tanjung Balai, menggelar olah TKP terkait sejumlah oknum pengusaha yang menguasai kawasan hutan seluas 500 hektar di Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualo Hilir. Ironisnya, pengelolaan kawasan hutan ini tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup selama 26 tahun. Salah seorang warga desa Tanjung Mangedar, Muslim Nasution, mengatakan kedatangan warga ke lokasi olah TKP ini untuk mengawal proses hukum, agar kawasan hutan tersebut dikembalikan ke fungsi semula, dan agar para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Hari ini kedatangan kami sebagai masyarakat untuk menguatkan bagaimana proses hukum terkait kalau memang terbukti bahwa lokasi ini termasuk bagian dari kawasan hutan, kami ingin penegakan hukum secara real. Tidak ada pandang bulu. Bagaimana hukum itu bisa tegak dengan sebenar-benarnya, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi itu harus berlaku untuk semua warga Indonesia dan semua orang sama di mata hukum. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Sementara itu, salah seorang tim investigasi LSM Gakorpan RI, Rahmat Pangabean, menjelaskan bahwa sesuai surat panggilan Polres Labuhan Batu ikut serta mengikuti cross-check olah TKP terkait kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Cek TKP sesuai dengan pemberitahuan dari Polres Labuhan Batu untuk mencek TKP, artinya laporan yang kami berikan pada tanggal 17 Februari terkait yang kami laporkan adalah tentang kawasan hutan lindung yang telah dilifungsikan oleh oknum pengusaha Akok alias Tasman dan Edi Suranto dan kawan-kawan. Harapan saya ke depannya terkait dari laporan kami yang sudah lengkap dengan data, dan sebenarnya dari kementerian juga Dinas LHK Sumatera Utara yang ditandatangani Ibu Iliani Siregar, ini dia suratnya telah ini dinyatakan menjadi hutan lindung. Namun dari pihak kehutanan juga tadi datang untuk memastikan. Jadi harapan kami dengan turunnya Polres Labuhan Batu dan Dinas Kehutanan yang dari kementerian, kami memohon atas aduan masyarakat agar segera
si Akok yang telah mengalih fungsikan lahan hutan lindung ini menjadi lahan perkebunan pribadi segera ditersangkakan karena SP2P-nya sudah keluarkan begitu. Berdasarkan pengakuan salah seorang pengusaha Ahok bahwa kepemilikan lahan tersebut sesuai surat sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Labuhan Batu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara dan SOS Children's Village Medan digugat ke Pengadilan Negeri Medan atas dugaan ketidakmampuan melindungi seorang anak berinisial AG. Sang ayah menduga instansi tersebut membiarkan anaknya dibawa oleh mantan istrinya, padahal perkara hak asuh anak masih dalam proses. Sudah 1 tahun lebih Enda Ginting tidak bisa berjumpa dengan anak kandungnya berinisial AG yang masih berusia 5 tahun. Jangankan berjumpa, berkomunikasi pun tidak bisa untuk sekedar melepas rindu sebab anaknya dibawa mantan istrinya Katarina yang merupakan warga negara asing pada bulan Februari 2022 dari tempat penitipan sementara. Usai bercerai dengan mantan istrinya, Katarina, hak asuh terhadap anaknya sedang diperjuangkan Enda Ginting dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung yang selama proses ini berlanjut. Mereka sepakat menitipkan sementara AG kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara dan ditempatkan di SOS Children's Village Medan. Hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas kasasinya. Namun secara sepihak, anak tersebut dibawa oleh mantan istrinya dan yang lebih membuat Enda kecewa, pihak SOS Children's Village membiarkan hal tersebut tanpa ada pemberitahuan kepadanya. Sang ayah Enda Ginting mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap institusi tersebut, di mana seharusnya menjadi tempat berlindung anaknya sampai ada putusan pengadilan, namun malah membiarkan anaknya pergi. Enda berharap Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pemberian hak asuh kepada mantan istrinya yang merupakan warga negara asing, terlebih anaknya lahir di Indonesia dan memiliki akta lahir. Yang paling mengecewakan juga adalah kalau memang Mahkamah Agung memberikan hak asuh kepada mantan istri saya, itu seorang warga negara asing yang tidak punya tempat tinggal di Indonesia dan tidak berkeinginan tinggal di Indonesia. Otomatis Mahkamah Agung, institusi negara, bukan pemerintah, sudah meniadakan peran negara buat warga negaranya sendiri bernama Amelia Ginting, usia 5 tahun. Ini sangat mengecewakan. Kenapa? Apapun dasar motivasinya, saya ini nggak bisa memahami apa yang lebih hebat daripada perlindungan negara, sehingga harus menghilangkan peran negara dan perlindungan negara, bahkan akses saya terhadap anak saya. Kasusnya. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk Kamis 22 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irani Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 22 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Karo, Langkat, Binjai, Medan, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi hujan ringan hingga hujan sedang, dengan potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, Sibolga, Toba, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Toba, Langkat, Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara untuk tanggal 19 Juni 2023 terpantau 58 titik dengan 17 titik di Humbang Hasudutan,
3 titik di Dairi, 4 titik di Madeling Natal, 1 titik di Nias Selatan, 1 titik di Karo, 2 titik di Labuhan Batu, 1 titik di Medan, 6 titik di Serdang Bedagai, 2 titik di Samosir, 3 titik di Tapanuli Selatan, 3 titik di Tapanuli Tengah, 8 titik di Tapanuli Utara, 3 titik di Toba, dan 4 titik di Sibolga. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Kamis 22 Juni 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Pemerintah mendorong setiap desa melakukan inovasi untuk melestarikan budaya daerah sebagai unsur budaya nasional. Langkah ini termasuk salah satu cara memajukan sektor kepariwisataan. Pelestarian budaya serta pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu program kerja pemerintah yang terintegrasi dan telah masuk dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Hal itu pun diadopsi oleh daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing. Pada 5 tahunan ini beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan event Maniamolo Fest, Jejak Peradaban Megalitik. Inovasi yang termuat dalam program desa itu diwujudkan melalui pagelaran budaya dengan menampilkan sejumlah atraksi dan seni tradisional lokal seperti Maena Kolosal dan Fatma Taya Harimau. Kegiatan ini adalah sarana edukasi pengenalan budaya Pulau Nias kepada generasi muda termasuk pada pelajar. Saya sangat bersemangat karena di sekolah kami telah diajarkan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kami, contohnya di desa ini. Jadi saya sangat bersemangat untuk melestarikan karena di sini di Maniamolo Fest ini juga saya bisa melihat langsung, tidak dengan teori saja. Ada positif yang bisa kita ambil di sini bahwa budaya leluhur itu tidak hanya sekedar untuk di zaman mereka, tetapi terus-menerus berkesinambungan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Kita sangat antusias dengan hal itu. Ya, kami bangga dan senang dengan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Hulu Sumetana ini. Sementara pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus melakukan fasilitasi pelatihan keterampilan bagi industri pariwisata di daerah. Hal itu untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang berkunjung menyaksikan penampilan atraksi budaya setempat. Kegiatan pagelaran budaya ini rutin dilaksanakan karena sangat positif dalam melestarikan budaya daerah sebagai unsur budaya nasional. Limbah buah-buahan dan dedaunan yang selama ini kita buang dan abaikan ternyata mampu disulap menjadi pupuk organik cair oleh warga desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bagi Haji Muhtar Hasibuan, limbah buah-buahan dan dedaunan yang dianggap tidak bermanfaat ini disulap menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis. Pupuk yang berbahan sangat sederhana tersebut sudah banyak dipesan, baik oleh warga setempat maupun dari luar daerah, seperti Riau, Aceh, dan Padang. Karena harganya terjangkau dan hasil pertanian menjadi meningkat. Muhtar Hasibuan membuat pupuk organik ini sudah hampir 40 tahun lamanya. Awalnya, olahan pupuk ini diperoleh dari kakeknya dan sudah menjadi resep turun-temurun yang mulanya hanya dipergunakan untuk tanaman kebun miliknya sendiri. Dengan bermodalkan buah-buahan kadaluarsa dan dedaunan yang ada di kebunnya, Muhtar melakukan fermentasi buah-buahan dalam waktu 2 minggu. Setelah itu bahan yang dipendam beberapa hari di dalam lubang menggunakan polybag, diambil airnya dijadikan satu antara buah-buahan yang berlainan ke tempat dengan dedaunan yang difermentasi ke dalam wadah penyaringan. Setelah itu dikemas dalam botol berukuran 1 liter dan siap untuk dipasarkan. Dia ada sebenarnya ada 41 macam. Yang siapa aja lah? Yang bahan pokoknya ada 5. Nomor 1 itu namanya dari bahan kunyit berlai.
Nah, itu untuk pengusir yang benda yang gaib. Nah, kemudian untuk memanaskan itu ada namanya, kami bilang tilam buaya. Kemudian jereangau itu untuk orang atas. Kemudian buah-buahan, itu nama pupuk buahan dari asal dari untuk membesarkan, itu bahasanya kates. Jadi kemudian yang bahan untuk batang dari pohon kayu. Statement kedua langsung. Sementara itu, Kades Besilam Ibnu Rashid mengatakan, membuat pupuk cair dengan bahan buah-buahan kadaluarsa sangat membantu masyarakat karena harganya ekonomis dan berkualitas. Ini salah satu ciptaan dari salah satu warga kami yang belum pernah ada di desa-desa yang lain. Dan ini adalah salah satu kebanggaan kami juga dari masyarakat, salah saya sebagai pemerintahan desa, kepala desa Besilam, dengan adanya pupuk ini sangat membantu. Karena pupuk ini sudah melebar luas sampai ke luar, di luar daerah, di luar Provinsi Sumatera Utara. Dan kami pun merasa bangga juga karena pupuk ini terjangkau harganya. Karena pupuk ini dibuat dari buah-buahan yang sudah tidak terpakai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.